KBI dan uh, karena kenapa hari ini jadi hari Senin, biasanya hari Jumat ya, tiba hari Senin. Kemudian barangkali nanti materi yang akan tersampaikan pernah disampaikan, maka biar gamblang, tambah gamblang. Atau ada momentum hari ini yang kenapa kok harus dibicarakan lagi bersama saya Rida Nirvana dan Dr. Novi di sini. Kok pagi sih ya, aku jadi lupa akhirnya. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Kalau dokter masih sehat terus, namanya juga dokter. Kalau saya agak-agak yang nggak berat sih, tetapi kalau ini suaranya beda aja. Baru pulang dari Pasuruan jam 3 pagi, tadi mungkin karena keangginan ya. Ya, seperti halnya Anda mungkin yang kemarin habis weekendan ya. Jadi biasalah kalau seharian kena AC di bus, kemudian di sana panas kan Bu, ini lagi panas kayak gini. Ceritanya di Taman Safari. Oh, Prigen. Iya, betul. Nah, itu sudah pernah ke sana ya, belum pernah sebenarnya aja. Ya, hampir seperti yang di Bogor itu, kebun raya. Jadi begitu luasnya sampai kaki, rasanya kalau bisa ngomong akan bilang capek gitu. Benar sekali. Jadi hari ini agak beda. Dokter Novi, kenapa hari ini kok kalau biasanya hari Jumat kok ini jadi hari Senin gitu? Adakah satu momentum yang memang tidak harus dilupakan hari ini? Iya, ini harinya menyesuaikan hari yang biasanya di dari PKPI, yaitu pelayanan kontrasepsi. Ternyata hari ini 26 September itu diperingati sebagai hari kontrasepsi sedunia. Oh gitu. Makanya kita mengambil materi tentang kontrasepsi dan hari ini juga minta geser hari Senin ya Mbak Lydia. Biasanya kita ketemu Sabtu, Jumat, tadi sekali-sekali saya nggak jam gitu ya. Kalau udah ngomong deket-deket seperti itu. Ini bertepatan dengan hari kontrasepsi Mbak Dokter ya. Kalau kontrasepsi sedunia yang diperingati sebagai hari kontrasepsi, ini tahun berapa ya sebetulnya? Dari awalnya itu saya juga belum menemukan kata kuncinya, hanya sudah mulai didengungkan itu dari 2019. Perlu ada pencanangan kontrasepsi sedunia, itu maksudnya apa gitu? Maksudnya adalah pada hari ini masyarakat itu disadarkan sekaligus disosialisasikan bahwa ada hari pelayanan kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi di sini adalah pelayanan yang masyarakat itu harus sadar bahwa kontrasepsi itu bukan hanya pilihan sendiri, tapi adalah kesepakatan bersama pasangan. Kemudian kenapa ada kontrasepsi? Karena untuk berpikir juga bahwa saya kontrasepsi itu untuk menjaga jarak kehamilan, untuk menginginkan bahwa kehamilan yang ada pada manusia atau pada seseorang itu adalah kehamilan yang diinginkan, bukan kehamilan yang tiba-tiba ternyata kok saya hamil gitu ya, tidak direncanakan. Kan belum siap kalau gitu ya. Kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Makanya biar masyarakat tahu, oh setiap tanggal 26 itu ada hari kontrasepsi. Apa sih kontrasepsi? Langsung berpikir, ternyata jangan sampai sundulan terus ya. Sundulan kok bendino. Sundulan nanti atau ngelesnya juga, ya kok tiba-tiba kok jadi ya gitu. Kalau nggak KB kan otomatis pasti hamil. Begitu ya. Kecuali kalau memang yang ada loh dok pasangan yang memang udah sampai 5 tahun, 10 tahun itu nggak hamil-hamil, padahal katanya itu setelah periksa itu normal aja, maksudnya si bapaknya juga normal, si ibunya juga normal, ya balik lagi dengan sang pengatur ya. Cuman sebetulnya nih dok, apa sih yang harus dilakukan oleh pasangan yang sudah siap segalanya ya? Biasanya kan kalau pasangan yang sudah siap, menikahnya sudah siap, secara finansialnya sudah siap, sudah berangan-angan nanti kalau punya anak 2 atau 3 mau disekolahin, ini sudah siap juga. Ternyata kok belum dikasih. Ini saran dari dokter harus bagaimana nih pasangan yang seperti ini? Nah, kalau menurut saya kan sudah dipasarkan sama yang di atas. Terus kemudian usaha kita itu sudah polnya di mana? Masih tetap ada usaha mungkin yang beberapa orang belum bisa melaksanakan, itu adalah bayi tabung. Bayi tabung mahal ya dok ya katanya ya? Itu mahal. Nyampe berapa itu dok? Aduh, sekarang udah nyampe berapa? Mungkin sudah di 100-an ya? Nah, angka-angka tindakan-tindakan itu
adalah bagian dari ikhtiar kita. Kalau Iya. yang di atas mengatakan, oh suami istri itu ternyata sehat semua, tidak ada kendala apapun, Iya. tapi ternyata masih belum juga diberi omongan. Nah, itu usaha yang karena di agama itu masih diperbolehkan ya kita melakukan usaha bayi tabung selama sperma dan sel telurnya itu adalah sel telur dari suami istri yang sah secara hukum. Kemudian dilakukan pembuahan di luar rahim setelah itu mungkin di tabung-tabung kimia gitu ya, makanya disebut namanya bayi tabung. Bukan di sembarang botol ya, ya kayak botol minuman gitu, bukan ya tabungnya ya. Tabungnya bukan tabung gas ya. Nanti kalau tabung gasnya badannya itu jadi meledak. Jadi prosesnya gimana dok tadi dipertemukan ya, diambil sel telurnya, kemudian diambil sel spermanya, kemudian dibuahi di luar tabung-tabung kimia itu, kemudian bukan dibuahi di tabung ya? Dibuahi di tabungnya kan? Oh di tabungnya ya, dicampur gitu maksudnya ya? Tabung-tabung reaksi gitu. Kemudian kalau terjadi pembuahan, kemudian ada perkembangan, baru ditempelkan dimasukkan lagi ke dalam rahimnya. Itu proses berapa hari atau sampai bulan? Berapa hari ya? Sampai kemudian dimasukin ke rahim. Ke rahimnya itu berarti begitu sudah mulai bertemu dengan sel sperma itu sudah langsung terjadi pembuahan, ya saat itu juga sudah mulai diamati. Karena konon kabarnya setelah ditanamkan di rahim pun ini kadang ada yang berkembang ya, ada yang tidak berkembang sempurna. Iya, katanya seperti itu ya. Jadi karena biayanya mahal, mungkin untuk orang-orang yang berangan-angan ingin secepatnya punya bayi, kemudian pakai bayi tabung nggak kuat gitu ya. Mungkin ya pokoknya itulah semakin mendekatkan diri aja. Jangan terlalu yang dibikin susah malahan nanti stres gitu ya. Bayi tabung Bu ya. Jadi alhamdulillah kalau saat sekarang yang terekspos itu kan artis-artis ya Bu Dokter ya. Iya, yang terekspos itu artis-artis mungkin karena memang secara pembiayaan mereka mampu. Meskipun ada beberapa keluarga yang merasa finansialnya ada juga melaksanakan bayi tabung, karena bukan artis jadi nggak dimasukkan ke medsos gitu ya. Saya punya teman sampai 2 kali punya bayi tabung tapi tidak berhasil. Mungkin apa kondisi rahimnya atau gimana nggak tahu ya. Akhirnya yuk mungkin Tuhan memberikan jalan lahir, akhirnya adopsi. Barangkali memang sudah di garisnya begitu. Memang anak ini harus diadopsi gitu ya. Setiap pernikahan itu kan tidak harus ada keturunan ya. Nyatanya banyak juga nanti yang tidak punya keturunan itu kan bisa jadikan contoh gitu ya. Jadi gitu, jangan berkecil hati untuk Anda. Dan siapa tahu katanya kalau susah punya anak, kalau minum pil KB katanya kok jadi subur, bener nggak sih dok? Ya itu salah satu. Oh iya ya. Salah satu untuk ini usaha. Jadi bisa jadi pada perempuannya itu ketidakteraturan dalam menstruasi itu adalah karena pengaruh hormonal. Kemudian gimana caranya distabilkan hormonnya itu biar pada saat dia subur bertemu dengan sperma suami itu jumlah hormonnya itu paling maksimal gitu. Gitu ya dok. Bisa. Aduh, karena hari ini adalah ditandai sebagai hari kontrasepsi sedunia. Jadi ini sudah mendunia, dan cuma sepak bola yang mendunia ya, tapi kontrasepsi juga sudah mendunia. Ini salah satu cara sih ya, agar penduduk bumi kan jangan sampai membludak, bisa-bisa buminya meledak nanti ya. Iya gitu. Tapi sebenarnya nih dokter, apa sih yang dimaksud dengan kontrasepsi? Jadi keingatan pro sama kontra, ini kok jadi kontrasepsi gitu ya? Iya. Pro dan kontra itu. Ini kalau begitu kalimatnya disambung menjadi kontrasepsi, artinya malah menjadi berbeda ya. Iya. Kontrasepsi ini adalah suatu usaha atau cara untuk mencegah kehamilan, baik dengan menggunakan alat atau dengan obat pencegahan kehamilan. Ya, jadi bisa secara alami atau bisa dengan obat-obatan gitu. Jadi, secara alami maksudnya apa nih dok? Secara alami kan ada yang pakai sistem kalender tuh. Oh, jadi itu ya. Tidak dipengaruhi oleh obat kimiawi ya, gitu ya. Oke, itu secara apa tadi? Alami, ya. Dengan sistem kalender. Bendino tuh lihat kalender pentelang ini. Kapan sih masa suburnya? Kalau bapaknya itu delok kalender. Jadi lucu kita.
Ini ada kontrasepsi yang hormonal dan kontrasepsi non hormonal. Oh ya, buat yang ada di rumah silakan jika ingin berinteraksi bersama kami bisa dihubungi di 0284321511 ataupun lewat WhatsApp mungkin ya. Oke. Hormonal dan non hormonal. Hormonal ke yopo gitu di rumah mungkin bingung bahasa kedokteran itu kan kadang kita orang awam tuh gak mudeng. Makanya harus dimudeng ke diberi pemahaman. Gimana, Dok? Ya. Ini alat-alat kontrasepsi ini kan tadi ada yang dengan alat atau dengan obat-obatan atau yang dengan alami. Yang dengan alat itu juga dibagi menjadi dua tuh, ada yang alatnya itu mengandung hormonal dan ada alatnya yang tidak mengandung hormonal. Jadi hormonal itu ada suatu zat yang ada di dalam tubuh manusia juga, kemudian bagaimana caranya biar dia diseimbangkan atau tidak diseimbangkan. Biar kalau misalnya terjadi kehamilan berarti hormon progesteronnya harus tinggi. Biar tidak terjadi kehamilan maka hormon ini harus dikurangi. Nah itu yang dimaksud dengan obat kontrasepsi yang menggunakan hormonal. Jadi contohnya kayak apa nih, Dok? Ya, kalau yang hormonal itu ada obat-obatannya ya, jadi dari suntik, dari pil itu kan ada obatnya. Tapi kalau yang alat tapi tidak hormonal itu dengan IUD. Nah itu kan dimasukkan alat tapi tidak mengandung hormonal. Nah itu bisa untuk menghambat. Apa ya, Dok? Kalau IUD itu berupa silikon, bentuknya seperti huruf T, dimasukkan ke dalam rahim. Kemudian kalau misalnya terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur, ada sperma yang masuk ke dalam rahim, itu digoyang-goyangkan atau mobilitasnya ditinggikan sehingga dia tidak bisa bertemu dengan sel telurnya. Itu tadi bentuknya T. Ya. Kalau yang spiral-spiral itu gimana? Spiral-spiral yang dulu memang bentuknya benar-benar seperti spiral ya, seperti spiral. Kalau kita makanya dulu lebih spiral gitu ya, pasang spiral gitu ya. Kalau saya membayangkan spiral itu adalah isi dari bulbulnya sekali gitu ya. Mentul gitu ya. Apa kemudian kalau bapaknya itu jadi mentul gitu ya? Karena yang dulu bentuknya gitu ya? bentuk yang dulu itu seperti itu, cuma sekarang sudah tidak digunakan lagi, kita lebih sederhana lagi, bentuknya seperti T aja. Atau mungkin kurang apa sih, Dok? Tapi namanya masih spiral juga ya? Masih spiral. Sudah kadung. Iya. Sudah kadung. Itu tadi yang hormonal ya, Dok ya. Iya. Kalau kontrasepsi yang non hormonal itu tadi apa saja ya? Tadi selain IUD itu ya, berarti ada kalau pada perempuan itu dilakukan operasi yaitu memotong saluran yang menghasilkan sel telur dengan rahimnya. Ya. Jadi dipotong ya? Ya dipotong atau diikat. Kalau memang benar-benar sudah yakin tidak ingin hamil lagi ya dipotong. Kalau memang masih ada harapan, siapa tahu saya kok ingin hamil lagi ya udah diikat aja gitu. Nah itu pada perempuan itu namanya dipektomi, kalau pada laki-laki namanya vasektomi. Itu non hormonal. Oke. Kayaknya ada yang mau muncul nih. Oke, yuk. Halo, selamat siang. Loh, putus. Ya, ditunggu lagi di 0843215111 tadi putus ya. Kita lagi ngobrolin tentang kontrasepsi nih, Ibu. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Rida. Iya, selamat siang juga. Dari siapa di mana ini? Dari Mbak Yosi di Taman. Dari Mbak Yosi di Taman. Oke, apa yang mau ditanyakan? Mbak Yosi udah nikah? Mbak Yosi? Udah, oke. Yuk. Apa tadinya? Apakah alat kontrasepsi pil cocok bagi penderita hipertensi? Wajah, Mbak. Terima kasih, Mbak Yosi. Dan nanti itu disambung lagi. Halo, selamat siang. Halo, iya, selamat siang. Dari siapa di mana? Lina di Baliharjo. Oke. Tanya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat kontrasepsi yang aman dipergunakan untuk wanita usia 40 tahun gitu. Oke. Halo, selamat siang. Iya. Dari siapa di mana, Ibu? Lucy di mana? Di Gedung Banjar. Baik. Pertanyaannya? Informasinya untuk calon pasangan pengantin apakah ada sosialisasi dengan kami dan kontrasepsi?
Iya, Kalau yang sudah 12 gimana? rasa ya. Udah hafal soalnya. Waalaikumsalam. Masih jawab aku. Ya ditunggu lagi di 0284321511 biar sekalian kali ya. Atau nanti di sela-sela Ibu Dokter menjawab pertanyaan dari ibu-ibu atau calon pasangan pengantin bisa deh tanya lagi. Yang pertama dari Mbak Yosi di Taman, alat kontrasepsi apa tadi? Pil. Dokter? Oh ya pil. Ya. Alat kontrasepsi pil ini apakah berpengaruh pada hipertensi itu Iya. ya Mbak Yosi ya? Ya, ini ada pengaruhnya Mbak Yosi, pemberian pil pada pasien-pasien dengan hipertensi karena ini kan ada kandungan hormonalnya. Kandungan hormonal ini bisa mempengaruhi tubuh manusia sehingga bisa menjadikan hipertensinya semakin tinggi gitu ya. Oh gitu Jadi ya. biasanya kalau yang orang-orang dengan hipertensi pasti nanti akan dipilihkan atau diberikan saran alternatif lain dari alat kontrasepsi biar tidak memakai yang pil. Nah bagusnya yang hipertensi ini pakai apa ya? Pakainya yang non hormonal. Kayak Arahannya apa? ke yang IUD. Oh yang IUD Iya, gitu tapi kalau ya. misalnya umurnya sudah berumur dan anaknya juga sudah banyak, maka kita sarankan untuk tubektomi aja. Yang kalau istilahnya apa ya? MOW. MOW ya. Metode Steril gitu steril, ya. ya. Steril. Steril iyalah kalau misalkan putranya udah 3, udah 4 mau berapa lagi. Apalagi dibandingkan dengan usianya ya. Misalkan usianya sudah sekarang 2 tahun nih, repot tuh kalau punya anak lagi, repot bermacah bu. Bapak malah anak bermacah. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Iya. Selamat siang dari siapa di mana? Mbak Widya di Kaligelang. Baik Mbak Widya. Apa yang mau ditanyakan? Us. Komplek temennya. Sedunia, se-Indonesia, se-Jawa Tengah, se-Pemalang. Nah, nggak apa-apa. Pengen tahu kok ya. Yuk satu lagi deh karena kita punya 5 hadiah diperuntukkan bagi Anda. Satu lagi di 0284321511 biasa ya sambil nunggu ya. Ada pertanyaan kedua dari Ibu Lina di Mulya Harjo. Alat kontrasepsi yang aman untuk wanita yang berusia sudah 40 tahun. Ya. Gitu. Usia 40 tahun itu buat kita dianggapnya adalah usia risiko tinggi untuk hamil gitu ya. Walaupun masih produktif ya. Walaupun masih produktif, ditandai dengan menstruasinya yang masih lancar. Tapi untuk orang-orang yang belum punya anak, usia 40 tahun ini masih bisa hamil ya, masih bisa hamil. Jadi biarkan saja. Sementara untuk yang umur 40 tapi sudah anaknya tadi sudah lebih dari 2 dan termasuk dalam golongan risiko tinggi, yang paling aman itu ya pilihannya adalah yang MOW atau steril atau tubektomi tadi. Tapi kalau anaknya baru 1 nah gitu itu ya. kalau misalnya masih ingin nunggu lagi gitu, ya silakan. Diperkenan untuk hamil lagi, mau pakai suntik boleh, mau pakai pil juga boleh. Gitu. Oke, kemudian dari Bu Lucy di Kedung Banjar. Tadi pertanyaannya apakah untuk calon pasangan pengantin ini ada semacam sosialisasi tentang keluarga berencana dan kontrasepsi. Wah bagus ini. Ya. Jadi sebelum orang itu menikah udah tahu ya, jadi kayak udah punya planning lah ya. Gimana nih Bu sama ini? Sekarang beberapa puskesmas itu sudah mulai mengadakan program untuk calon pengantin ya, penyuluhan untuk calon pengantin terutama dalam kesehatan reproduksi. Selain persiapan menjadi ibu pada saat dia menikah, tapi juga ada tentang materi tentang KB. Jadi calon pengantin yang ingin menunda jangan hamil dulu, dipilihkan kontrasepsi apa yang aman ya, sebaiknya yang bukan hormonal, juga tidak yang menggunakan alat-alat, tapi benar-benar memakai yang alami. Ini tidak hanya dilaksanakan di puskesmas, tapi di KUA itu juga pasti tuh dikumpulkan namanya kelas apa ya itu ya? KB4 apa ya? Calon pengantin. Calon pengantin itu materi-materinya tentang kesehatan reproduksi bisa apa ya calon pengantin gitu ya?
Tapi bagus ini, saya setuju banget. Jadi Tapi ketika kayaknya yang ditanyakan kalau itu kan tadi calon pengantin muda, kalau calon pengantin yang 2 sudah kali tua, gitu ya. rasa ngomong. Tapi ini kalau misalkan yang kedua kali saya belum kakun putro ya, Iya, misalkan kan ya karena pernikahan kan masih sesuatu hal, belum punya anak, dia menikah lagi untuk punya keturunan, barangkali ada saran sosialisasinya ya itu. bagi Masih ada ya. ini gitu. Itu bagus Dibuka juga. itu sosialisasi dari. Jadi kalau misalnya pasangannya itu memang membutuhkan pengetahuan tentang KB khususnya bagi pengantin yang sudah dianggap uzur ya, itu hampir semua tenaga kesehatan itu memberi peluang untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Ya salah satunya adalah dari PKBI ini juga. Kalau misalnya dari pasangan ada yang ingin berkonsultasi tentang masalah KB atau kesehatan reproduksi yang lain, itu dibuka ya Mbak Wati ya. Iya, senang sampai ujung. Ya. Dari Mbak Widya di Kaligelang, ini mungkin karena hari ini adalah hari kontrasepsi sedunia. Jadi yang ditanyakan kapan sih KB atau keluarga berencana itu ada di Pemalangnya dunia, ya kemudian di Jawa Tengah, di Indonesia di Pemalang. Kalau yang di dunia kan tadi tanggal 26 September Iya. ya Mbak Wati. Kalau yang informasi untuk yang di provinsi ada nggak Mbak Wati? Itu untuk sedunia itu sejak 1957 PKBI pelopornya sebelum ada BKKBN. Sudah langsung ditetapkan kontrasepsi sedunianya ya. Iya. Karena kalau nggak salah itu adikku dulu yang apa namanya ragil itu tahun 73 itu katanya kesundulan kan ibu pertama kali ikut program KB itu tahun 70. Oh, tahun 70 tuh. Iya. Baru mulai disosialisasikan di Indonesia itu Mbak Wati ya. Tahun 70. Tapi sebenarnya dari tahun berapa tadi Mbak Wati sudah ada di dunia? Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI sebagai pelopor belakang Keluarga Berencana Indonesia sejak tahun 1957 sudah mulai ada mempelopori KBI, untuk itu sudah mensosialisasikan tentang kontrasepsi. Terus sebelum ada BKKBN. Ya. Iya. Setelah sosialisasi kemudian kan kayak ada ayo mungkin percobaan alat kontrasepsi yang ini suntik kalau nggak salah yang pertama Iya, ya Bu. suntik. Karena dulu ya itu tadi aku udah SMP atau SMA kemudian ibu itu tadi mau suntik KB judulnya gitu. Halo selamat siang. Iya selamat siang, dari siapa di mana? Ibu Sari pakai tem nggak? Biar ada dongkal nih. Pakai tem kan berarti sari tem Bu. Rasa tambahin meneh. Sari tem cukup. Nanya. Sudah berapa tahun? 12 tahun. Oh, nggak ada keluhan. Baik. Terima kasih ya Ibu ya, Ibu Sari daerah Dongkal. Ini Ibu Sari sudah memakai alat kontrasepsi IUD 12 tahun. Ini 12 tahun itu pakainya satu kali dengan satu alat atau pakai IUD itu habis kadaluarsanya kemudian ganti lagi melanjutkan IUD lagi ya Mbak Sari ya, belum tahu ya. Jadi itu tadi ya, Ibu buruan ditutup sih, padahal mau ditanya ya. Berarti gini nanti penjelasannya adalah seandainya itu satu kali pakai sampai 12 tahun ya. Harus bagaimana? Kalau yang satu kali pakai sampai 12 tahun ternyata kalau tidak merasa ada keluhan apa-apa, dianggap cocok, apakah perlu dilepas atau gimana gitu, ya sebaiknya tetap dilepas. Oh, dilepas. Dilepas apapun yang masuk ke dalam tubuh sudah kadaluarsa ya berarti dianggap kan udah ED karena kalau dia termasuk dalam IUD yang sistem lama itu bisa sampai 10 tahun. Kalau yang sekarang tuh hanya 8 tahun saja. Jadi pasti sudah kelebihan kelamaan di dalam tubuh. Misalnya diambil itu pakai operasi atau gimana Ibu? Tidak dioperasi. Selama benangnya masih kelihatan itu langsung kita ambil dengan posisi lutotomi atau posisi saat seperti pemasangan. Tapi kalau benangnya tidak kelihatan ya terpaksa memang harus dengan cara operasi. Gitu. Apalagi kalau misalkan dulu waktu pemasangan IUD masih kuru ya. Setelah itu sekarang kuru kan daging.
tambah lemu, mungkin kan kepepet sama lemak-lemak Lama-lama itu ya ya banyak Bu sekali ya. lemak-lemak di vaginanya. Jadi agak susah mungkin begitu. Tadi penjelasannya Bu Dokter kayak gitu. Sebaiknya Sebaiknya diambil. diambil, periksa dulu lebih ya Pak ya. Dilihat dulu benangnya Bu ngaca, Bu. Mengganggu nggak ya, suaminya nggak komplain juga, nggak ada yang meronok-ronok, jadi oh ya berarti aman-aman Itu aja. tadi merasa nyaman karena wong nggak terasa apa-apa jadi dibiarkan. Tapi kan ya namanya juga alat bikinan manusia ya Bu Dokter ya. Lebih bagus lagi kalau memang pengen pasang IUD lagi ya nanti dipasang lagi Pasang kan lagi. gitu. Tapi sementara itu kalau misalkan mau ke PKBI malu ya udah disawang dulu pakai kaca, masih ada benangnya. Tapi jangan ditarik sendiri ya Bu. Nanti ditarik sendiri. Jangan. Oke, tadi tentang itu udah sampai di kontrasepsi yang non hormonal. Tadi ada Ibu baru menjelaskan tubektomi dan vasektomi. Tadi yang namanya steril ya. Iya. Kemudian kalender tadi sudah. Kondom apakah betul produk dari puskesmas itu terlalu tebal atau gimana? Oh, enggak, sekarang di puskesmas tuh kondomnya tuh juga udah tipis gitu. Karena Beda memang sama yang zaman dulu ya. dulu, ya. Zaman dulu produknya tebel, orang menganggap nggak enak, nggak terasa gitu. Tapi sekarang yang di puskesmas tuh sama juga dengan yang di pasaran yang harga-harganya. Oh gitu. Cuma nggak berasa-berasa ya Bu ya. Kalau dijual itu kan ada katanya stroberi, ada melon. Aku ya juga heran kok. Mungkin baunya, mungkin aromanya mungkin ya. Ya untuk orang-orang yang memang punya kecenderungan bermain oral seksual itu memang ada rasanya, ada rasa kopi, rasa stroberi. Ya, makanya biasanya dia sebelum dipakai itu katanya juga memang perlu dicek juga ED-nya ya, ED dari kondom tersebut. Katanya sih kalau misalnya sudah ini juga misalnya dijual dengan rasa stroberi terus rasanya menjadi memang stroberi yang nggak enak juga. Gitu. Iya. Lagian takutnya juga nanti bocor ya Bu, Iya, betul. Kena gigi. Ini tentang pil KB. Ini kalau suntik kan sekarang sudah ada yang 1 bulan ya Bu, ada yang 3 bulan. Kalau yang suntik pil KB itu bagaimana ini Bu caranya? Ya, yang pil KB itu juga untuk bulanan ya. Bulanan, kemudian ada 2 bentuk pil yang berbeda dalam satu blisternya itu. Satu emplek Satu ya, emplek ya, yang agak besar-besar itu jumlahnya sedikit, itu isinya vitamin. Kemudian yang kecil-kecil jumlahnya jauh lebih banyak dari yang besar, itu adalah pil yang mengandung hormon untuk yang fungsinya sebagai pengatur kehamilan. Jadi cara mengkonsumsinya pada saat menstruasi, dia minum pil yang besar-besar. Pil yang besar-besar, kemudian pada saat menstruasinya sudah selesai, berganti ke pil yang lebih kecil. Meskipun sebenarnya itu kan bentuknya berderet, kemudian ada tanda panahnya, itu sebenarnya untuk membantu cara meminum biar tidak lupa. Kalau misalnya memang mau minumnya acak ya boleh, karena isinya sama itu, yang kecil-kecil itu isinya sama semua, hanya bagaimana caranya ya mengingat, biasanya itu nggak lupa ini ada tanggalnya, mau disesuaikan dengan tanggalnya juga boleh gitu. Yang penting menjadi berurutan. Gitu. Ada nomornya barangkali Bu? Ada nomornya. Nanti cara minumnya itu pada jam yang sama dan tidak boleh lupa gitu. Itu yang seringnya gagal dalam itu karena lupa. Jadi jamnya harus sama ya? Jamnya harus sama. Oh, kalau jamnya beda juga berpengaruh ya? Berpengaruh ya, karena nanti kestabilan hormonnya menjadi berbeda lagi. Ini kan bagi pasangan usia subur ya Bu, pil KB ya? Betul. Boleh diminum dengan orang-orang yang ini apa sih Bu? Namanya juga khawatir itu kan bisa jadi misalkan ngerasa yang bahwa ada Bu wanita-wanita yang menstruasinya kan nggak teratur. Kadang katanya ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang katanya juga ini menurut teman-teman ada yang 3 hari itu sudah hampir habis, tapi tiba-tiba nanti menstruasi lagi gitu. Apakah ini juga bisa dipergunakan? Bisa dipergunakan. Itu kalau misalnya dia mengkonsumsi pil, kemudian efeknya menjadi bleeding atau ngeflek ya, itu jadi menstruasinya menjadi baru 3 hari, kemudian ngeflek lagi, itu karena pengaruh pilnya juga bisa, atau memang dari awalnya juga seperti itu juga bisa. Tapi tetap
selama itu hanya ngeflag berarti belum dianggap itu adalah menstruasi yang berikutnya. Jadi tetap saja pakai yang pil kecil aja, pakai pil yang kecil dikonsumsi sampai nanti flagnya akan bisa berhenti dengan sendirinya. Nah, nanti akan ketemu lagi dengan menstruasi di mana pada saat keluar yang pertama itu darahnya banyak. Gitu ya. Itu tadi tentang pil KB. Bentuknya ada yang kecil, ada yang besar. Pokoknya dicermati aja, diperhatikan dan nurut dengan itu tadi tandanya ya. Bisa karkar PDB. Untuk orang-orang yang menstruasinya itu berjarak lama, misalnya 2 bulan kok belum menstruasi, ya itu tetap diminum yang kecilnya itu ya. Tapi kalau dia pada saat dia ingin, saya kok udah biasanya kan 2 bulan sekali. Ini saya ingin biar sebulan sekali, tapi sudah berhenti mengkonsumsi, sudah habis tuh pilih yang kecil-kecil tuh. Kok belum menstruasi, ditunggu aja nanti juga akan menstruasi. Gitu. Ya. Tadi tentang pil KB ya Ibu ya. Tentang suntik tadi ada yang 1 bulan, ada 3 bulan. Kalau dulu cuma 3 bulan doang ya Bu ya? Ada 3 bulan ya? hanya yang 3 bulan. Kemudian kenapa ada 1 bulan juga? Ya, pertimbangannya kalau yang 3 bulan itu tidak menstruasi. Kalau yang 1 bulan ini bisa menstruasi katanya. Ada yang menstruasi terus gitu kan. Ada yang tidak menstruasi lama, yang 3 bulan, dan sementara ada yang ingin kalau saya pengen pilihnya suntik, tapi biar bisa tetap menstruasi. Nah, pilihannya adalah yang dengan 1 bulan ini. Sekarang pilihan pil sama suntik itu juga bisa milih nih, karena kalau yang menggunakan pil dan suntik ini kan pengaruh hormon, itu biasanya memberikan efek hiperpigmentasi pada muka. Nah, nanti kan mukanya nggak kelihatan glowing tuh, jadi kehitaman gitu. Nah, sekarang sudah ada pilihan pil sama suntik yang mengandung obat biar tetap bisa glowing. Gitu ya. Aman untuk wanita menyusui ya Bu ya? Aman ya. Tidak berpengaruh, artinya air susunya jadi nggak enak atau gimana berkurang gitu ya. Pilihannya pilihnya untuk yang ibu hamil biar tetap bisa memberikan ASI. Iya, jangan sampai kasihan dong kalau ikut KB terus malah ASInya tidak bisa, itu boros juga ya Bu. Iya. Kaleng-kaleng. Itu jadi kita udah ngebahas tentang pil dan kemudian ada tentang suntik. Nah, ini tentang susuk atau implan. Saya bayangin susuk itu kayak telur gitu ya, untuk mempercantik gitu ya. Untuk menarik. Iya, tapi apakah betul juga pemasangan implan jadi lebih cantik atau ada katanya pegel-pegel ya Bu? Iya, ada pegel-pegelnya kalau yang ada pasang apa baru pertama itu sama seperti orang habis suntik vaksin ya, itu kan ada memasukkan benda ke dalam tangan khususnya. Itu pakai operasi atau gimana Bu? Enggak, sistemnya juga sama seperti orang suntik. Jadi disuntikkan, dibuka sedikit, kemudian kita suntikkan beberapa implan, mulai dari yang pilihan 6 implan, kemudian sekarang sudah keluar kan, adanya yang 5 implan, kemudian 5 implan juga sudah terpakai kebanyakan, ada sekarang hanya 2 atau hanya 1. Gitu. Itu lebih untuk orang-orang yang senang pakai you can see itu jadi nggak kelihatan. Kalau yang dulu kan kalau merengkel ya Bu ya. Apanya ya itu kelihatan dari senang. Iya, gitu ya. Jadi bisa 1 implan ya digunakan ternyata ya. Sekarang tambah modern sekarang. Cuman itu dicucuk dimasukin jarumnya kayak gitu nggak sakit ya Bu? Kan itu dulu dikasih anestesi lokal dulu. Oh gitu, bius lokal ya istilahnya seperti itu ya. Tapi ada efeknya Bu, efek sampingnya apakah nggak boleh ngangkat yang berat-berat atau badannya nggak boleh terlalu gemuk atau gimana? Kalau ya nggak boleh untuk mengangkat yang berat-berat, takutnya itu nanti dia akan berpindah. Jadi nanti pada saat mau lepas sudah ED mau diambil karena itu sudah berpindah, nanti akan mengalami kesulitan. Nah, untuk diambil. Kemudian juga pada ibu yang tiba-tiba menjadi obesitas, sehingga dia ketumpukan lemak itu juga kesulitan untuk diambil, karena memang bisa memberikan efek juga. Salah satunya adalah kehamilan di luar rahim. Jadi spermanya masih bisa berjalan, tiba-tiba kok ketemu dengan sel telur yang tadi harusnya tidak bertemu, akhirnya bisa bertemu kan dipengaruhi oleh kekentalan dari lendir cervixnya itu kan. Itu kalau pada yang implan kemudian tidak diambil atau
lewat ED itu bisa terjadi kehamilan di luar kandungan. Oh. Harus operasi nanti. Kalau apa namanya hamil di luar kandungan itu berarti di luarnya Di luar rahim, rahim, dia bisa ya Bu ya? Iya, bisa. Bisa menjadi janin ya? Bisa menjadi janin. Dia sampai 9 bulan gitu? Enggak bisa. Kalau Nggak sampai bisa. 9 bulan enggak bisa karena yang kalau rahim itu kan normalnya kan sebesar telur ayam. Tapi dia bisa berkembang sampai sebesar apa itu kantong rahim bayi gitu kan. Tapi kalau misalnya dia terjadi pertumbuhan di luar rahim, Iya. itu bentuknya kan tidak selurus sama rahim. Misalnya pertemuannya di lubang atau di saluran dari penghasil sel telur dengan rahim. Di tengah-tengah itu kan bentuknya saluran. Iya. Nah, dia paling baru 3 bulan aja udah pecah kan akhirnya. Karena tuba ini tidak bisa berkembang seperti rahim. Nah, kalau ada perdarahan di dalam rahim, itu salah satunya curiganya, bisa jadi kalau itu perempuan adalah kehamilan di luar rahim. Oh gitu. Kalau misalkan ada yang bilang hamil anggur itu gimana Bu Kalau maksudnya? hamil anggur itu beda lagi. Kalau hamil anggur itu termasuk dalam penyakit ginekologi atau dia sebenarnya adalah cikal bakal menjadi suatu kanker rahim. Jadi memang rahimnya membesar, ada isinya, tapi isinya bukan janin, isinya itu berbentuk gelembung-gelembung. Kalau di USG itu nampak seperti badai salju gitu ya. Ada Tapi tetap perutnya membesar ya? Iya, Besar perutnya membesar. seperti orang hamil. Seperti orang hamil. Dinamakan hamil anggur karena bentuknya pentol-pentol kayak anggur. ya seperti anggur. Kalau sudah ketahuan hamil anggur seperti itu, apa tindakan yang harus dilakukan apa Dok? Dilakukan kuretase. Oh, kuret. Kuretase. Bersihkan dinding rahimnya. Ya darah berarti keluarnya Yang darah. keluar nanti darah. Oh, begitu. Ini untuk ibu-ibu yang di rumah ini menambah pengetahuan nih. Jangan bilangnya hamil anggur, tuh nanti kena apa telur anggur dimasukin ke rahim gitu. Aneh-aneh kadang. Iya itu tadi ya. Tentang kontrasepsi non hormonal IUD atau spiral. Orang-orang lebih identik dengan spiral karena yang pertama kali dulu memang bentuknya seperti spiral. Sekarang hurufnya seperti huruf T. Huruf T. Kemudian dimasukkan ke rahim Bu itu? Dimasukkannya ke dalam rahim. Tadi juga itu semua orang itu bisa dilakukan kontrasepsi pilihan IUD. Nanti pada saat mau dipasang IUD itu diukur dulu tuh rahimnya. Oh, begitu. Karena untuk standar perempuan Indonesia itu panjang rahimnya itu kan sekitar mulai 7 sampai 10. Nanti kalau ternyata dia rahimnya juga lebih panjang, kita sarankan pilih yang lain aja. Kalau ternyata rahimnya juga kecil, hanya sebesar telur puyuh misalnya itu kan hanya 4 cm gitu kan. Sementara IUD-nya sendiri aja sampai 6 cm, berarti kan nggak bisa masuk gitu ya. Oh, kirain ini Bu alatnya yang apa istilahnya? Alatnya yang macam-macam tadi. Kalau ibu ini mungkin tadi 10 cm dipasang yang 10 cm. Bukan ya? Belum. Belum seperti itu ya. Baru ada satu ukuran. Gak bisa digunting sendiri ya Bu? Nggak bisa. Soalnya langsung nyambung ke benangnya ya. Terlalu naik kali gitu. Digunting dulu lah, diperkecil gitu. Nggak bisa ya. Itu di dalam IUD itu isinya apa sih Bu? Apa hanya silikon doang? Nah, kalau yang dulu IUD itu ada isinya. Ada isinya hormon gitu kan. Yang bentuknya itu, tabungnya itu ada bolongannya gitu kan. Jadi di tabungnya itu ada hormonnya yang dikeluarkan setiap per periodik. Kalau yang sekarang bentuknya benar-benar yang pepet gitu ya. Tabungnya pepet, bentuknya T. Jadi dia hanya untuk menggoyang-goyangkan yang ada di dalam rahim, meningkatkan mobilitas di dalam rahim, biar tidak terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Nggak bisa masuk ya, Bu, jadi tidak bisa nempel. Nggak bisa nempel ya. Mati dong padahal ya tentunya. Katanya kan kalau menurut kedokteran itu apa sih Bu yang terkandung itu spermatozoa itu matinya berapa detik sih Bu sebetulnya? Bisa sampai 3 hari ya. Oh 3 hari ya? Ya di dalam rahim ya. Di dalam rahim ya. Bisa sampai umur 3 Jadi hari. kalau misalnya terjadi pembuahan ya nanti terus ya membesar ya. Jadi kalau kita berhubungan suami istri itu sel spermanya itu nggak langsung mati gitu. Tapi makanya kalau ada orang-orang mengatakan ini cuma berenang bareng kok tiba-tiba hamil, nggak logis gitu ya. Oh, ya. Karena tapi memang bisa
berenang nggak kok bisa, nggak bisa karena kalau Jalan air spermanya mati ya, Bu? iya kan sperma kalau di luar zat hidup itu kan cepat mati gitu, Oh, sampai gitu. berhari-hari. Ya dulu ada ya Bu Iya. yang kayak gitu cuma berenang hamil, saya juga bingung berenangnya di mana gitu. Nanti orang-orang yang susah hamil maksudnya disuruh berenang. Tapi di situ kalau kolam renang umum kan berkumpul tuh laki perempuan, nanti susah dong Waduh. menentukan itu spermanya Nah, siapa yang tanggung jawab siapa nih tiba-tiba hamil gitu ya? Iya. Ternyata itu cuma hoax aja ya berita seperti itu ya. Ini ngobrolin lagi tentang IUD nih tadi yang berbentuk T itu. Bu, tadi kan sudah dibahas tentang hamil apa tabung bayi tabung. Itu prosesnya seperti apa sih Bu sebenarnya? Bayi tabung gitu ya. Jadi spermanya kan tadi dikeluarkan ya. Begitu dikeluarkan itu udah langsung dimasukkan ke tabung atau cawan yang ada dijaga suhunya, kemudian ada makanan juga untuk spermanya ini biar tetap bisa hidup gitu kan. Makanannya apa Bu? Makanannya ya yang itu media-media tanam. Kalau kita ngomongin itu media-media tanam yang biasanya untuk mengetahui salah satunya itu kalau misalnya untuk pembuahan bakteri gitu kan, itu kan ada dibuatkan cawan-cawan namanya seperti agar gitu ya. Karena itu hidup ya? Iya, karena itu hidup. Kemudian sel telurnya itu juga diambil juga dengan cara laparoskopi ya. Dimasukin alat kecil gitu ya, diambil sel telurnya, kemudian nanti dipertemukan dengan sel sperma itu. Untuk mengetahui bahwa itu sudah dibuahi, itu hitungannya berapa hari atau bagaimana Bu? Ya hitungannya berarti sesuai dengan, karena umur sperma itu kan nggak pakai bisa lama ya, karena itu sudah di dalam media cawan yang sudah ada suhunya dijaga, terus kemudian ada makanannya juga untuk sperma gitu. Nah itu diamati aja, bisa terjadi kehamilan mulai dipertemukan juga bisa langsung terjadi pembuahan. Nah kalau sudah terjadi pembuahan langsung dimasukkan ke rahimnya si perempuan gitu ya Bu ya? Ditunggu dulu, kalau nggak salah ditunggu dulu bisa sampai 7 harian nih. Kan? Maksudnya dalam perjalanannya kan ternyata ini berkembang bagus nih gitu. Diamati ternyata bisa ada pertumbuhan, dua-duanya nggak mati ya. Baru disiapkan untuk ditempelkan ke dalam rahim ibunya. Ya baik. Ini ada pertanyaan nih, mau tanya Bu, kalau misalkan dari Tuti di Mulyaharjo, mau tanya Bu Dokter, kalau pasien diabetes mellitus, apakah bisa pasang IUD? Takutnya melukai dan katanya kalau diabetes luka susah sembuh. Mohon saran, terima kasih. Oke. Gimana ini Bu Dokter? Ya kekhawatiran seperti itu ya memang ada, makanya kita perlu konsultasi dulu, jangan asal gitu ya. Ini pada orang-orang DM masih boleh menggunakan IUD kalau ada perlukaannya itu berbeda ya antara yang di dalam rahim dengan yang di luar rahim. Jadi kalau yang di dalam rahim itu kan bentuknya mukosa seperti bibir ya, sel-selnya juga sel-sel mukosa itu berbeda dengan kalau yang ada kulit itu Bu. Ya, jadi lukanya itu bukan termasuk luka yang terbuka nanti dia tidak sembuh gitu karena ada DM-nya, itu enggak. Tapi emang Bu, saran kalau misalkan ingin ber-KB apapun itu kan yang menentukan itu si pasien ataukah saran dari dokter Bu, berdasarkan mungkin diperiksa dulu atau konsultasi apa Bu Dokter? Betul, kalau misalnya pengen ber-KB itu ada orang yang pokoknya saya maunya pil gitu, atau pokoknya saya datang ke sini saya mau ada yang ngeyel gitu ya. Begitu kita mau periksa, mau disuntik kan kita periksa dulu tuh, nah tensinya salah satunya, ternyata tensinya tinggi, kita sebagai nakes pasti nggak mau dong ambil resiko, ibu nanti kalau tetap disuntik ibu resikonya tuh seperti ini. Gimana kalau misalnya saya berikan alternatif pilihan KB-nya diganti yang ini saja, itu pasti disampaikan. Jadi penentuannya bisa dari dua arah, nggak hanya satu arah. Kalau yang tetap ngotot seperti itu sementara itu adalah kontraindikasi, ya pasti nakesnya juga nggak mau juga. Oke, ini ada pertanyaan juga ini dari ibu atau mbak ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Alfiah di Paduraksa. Pengen nanya Bu Dokter, mohon maaf sebetulnya ini saya mau nanya tapi malu katanya. Gak usah malu. Oh nanya, misalkan secara oral, apakah bisa hamil? Bagus ini ya. Lah mau tadi berenang bisa hamil masa? Ini oral bisa hamil apa enggak gitu? Gimana ini? Kalau orang yang melakukan hubungan seksualnya dengan oral seks atau dengan anal seks, berarti nggak mungkin hamil gitu, karena sel telurnya kan letaknya tidak di dalam mulut, Iya. ya, tapi di dalam saluran yang nyambung dari vagina. Jadi nggak mungkin hamil kalau orang seks atau anal seks juga nggak mungkin hamil. Ini memang kadang diperlukan satu sosialisasi apalagi untuk yang ada di desa-desa ya Bu ya. Oh, gitu ya. Iya. Jadi memang itu tadi karena pengetahuan mereka itu kurang, terus kemudian mungkin mereka malas atau tidak punya Android gitu ya, malas nonton televisi yang berita-berita, sukanya sinetron-sinetron gitu ya. Jadi kadang itu pengetahuan yang seperti itu ya, mikirnya kalau itu nanti kan masuk lewat mulut bisa langsung ke rahim kah, gitu lalu hamil gitu ya Bu ya. Ternyata tidak bisa ya jawabannya. Tidak bisa ya Bu Alfiah, jangan khawatir. Iya, jangan yang aneh-aneh. Cari cewek. Ya, berarti ini orang saya kira sudah termasuk alat kontrasepsi nih, bukan? Oh gitu ya? Alat kontrasepsi juga ya, mungkin karena si ibu mungkin sedang ada halangan gitu ya, si bapak susah dari kandani ya wis rara apa. Ini tentang alat kontrasepsi hormonal, kondom tadi sudah sedikit dibahas tentang rasa-rasa itu tadi. Kemudian ternyata yang di puskesmas, bapak-bapak jangan mindsetnya kayak dulu, tebel, susah, nggak enak dan lain sebagainya. Ini tadi keterangan dari Bu Dokter sudah tipis ya. Ya semakin kesini kan mungkin kan ada keluh kesah, akhirnya kan juga di ini ya pabriknya mungkin bikin yang karena kok ternyata kalau dengan kondom pilihannya minimal ya, nggak bisa didongkrak gitu ya. Oke deh yang di puskesmas kita ganti, karena kalau di puskesmas ini mungkin orang beranggapan murah atau mungkin gratis, jadi rasanya nggak enak, mendingan beli gitu. Nah sekarang kan ya hal-hal beberapa itu yang dianggap mahal gitu ya. Sementara ini untuk orang-orang yang hiperseks butuh kondom banyak, dia kalau beli juga rasanya keberatan. Nah sih saya ketemu dengan orang yang Bu tambahin Bu, soalnya saya itu seminggu tuh bisa sekian kali, kalau kalau kondomnya dikasih hanya 3 saya kurang gitu. Ya dan silakan lah Bapak mau nambahin, ternyata ada juga. Boleh ya. Emang kalau di puskesmas segitu minimal atau batas maksimalnya dikasih berapa Bu? Ya karena kita juga dapatnya juga terbatas ya. Jadi biasanya sih kita satu orang hanya dikasih 3 lah gitu. 3 aja, yang lainnya bisa gitu. Atau nanti kalau habis silakanlah datang lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk sekali pengambilan nggak boleh langsung 30 gitu. tidak sama dengan gitu ya. obat hipertensi. Tapi memang di puskesmas Ibu di Kebon Dalam ya? Di Kebon Dalam itu sementara ini alat kontrasepsi apa yang sering digunakan atau yang banyak banyak peminatnya banyak peminatnya itu suntik sama implan dan IUD. Nah itu sih, kalau yang pil itu bisa didapatkan di mana aja. Sekarang kan tidak harus di nakes ya, di apotek beli langsung juga sudah bisa. Jadi itu sudah juga tidak menjadi pilihan prioritas utama di puskesmas. Jadi silakan kalau misalnya mau mendapatkan di tempat yang lain nggak apa-apa juga. Tapi tetap yang mendominasi itu masih perempuan ya Bu ya? Betul, minimal sekali kalau laki-laki datang, Bu saya mau kontrasepsi kondom gitu. Jarang. Dikasih apa beribetnya apa itu? Soalnya kan kalau bapak betul harus ada ribetnya ya. Betul gitu misalkan. Karena ini bapak benar-benar sayang istri nih. Istrinya udah repot kan, sudah hamil, sudah ngurusi dadek bengek cacat. Jadi ketika ada bapak-bapak yang dengan tulus hati ini tuh kasih ribet apalah gitu ya. Mbak Rita menginspirasi nih. Iya, walaupun dikasih apa gitu kan rasanya seneng mesti ya. Seperti itu.
Ya, terima kasih buat bapak-bapak ini. Katanya kan ada bapak yang gini. Ya memang wong itu memang kudune hamil Hamil. taruhan gitu. Ini tadi tentang kondom sudah dibahas. Tentang kontrasepsi non hormonal bagi wanita. Ini non di sini ada apa Bu? Tisu ya? Tisu Ah, KB ya. Tisunya itu tisu mengandung KB ya? mengandung obat yang bisa mematikan sperma atau mengentalkan lendir lendir di dalam vagina sehingga pada saat sperma masuk itu langsung spermanya mati. Oh, Itulah nanti ini jadinya bentuk tisunya kayak tisu makan itu tuh kayak tisu toilet atau tisu gimana ya? iya iya lembaran kayak gitu Oh, ya lembaran nanti kayak gitu. Basah atau kering, Bu? basah Oh, basah. Terus cara penggunaannya dimasukin gitu. dimasukkan ke dalam vagina Oh, sebelum gitu. berhubungan seksual. Oh, jadi gitu. Itu sekali pakai Sekali itu ya? pakai. sekali Langsung pakai. punah tuh itu langsung. Iya. Oh, tapi kan nggak bahaya, Bu? Itu kalau masuk ke dalam gimana, Bu? Nah itu sama jadi makainya itu dipakai dulu, kemudian ditunggu ya sekitar 3-5 menit, kemudian dilepas. Oh, kelamaan itu, Bu. Nah itu gitu ya nggak tahu tadi ya. Nanti kalau misalnya belum diambil nanti keseruduk-seruduk sama spray. Lah iya, Sama takutnya kan kayak ini masuk. nanti masuknya terlalu dalam jadi susah ambil gitu. Oh, jadi Dioles-oleskan aja dioleskan ya, aja di permukaan gitu ya. ya. Selama masih bisa didodot gitu ya, diambil gitu, jangan masuk semuanya. Nanti kalau masuk semua mau ngambil manualnya nggak bisa, harus dibantu oleh orang. Jadi cara makanya seperti itu. Ini di luaran di warung-warung gitu di apotek nggak dijual tisu. juga. Oh, dijual ya tetap ya. Kita emang kadang dilematis ya Bu, artinya sementara ini kontrasepsi kan dijual bebas. Ya. Kemudian kalau mau Mbak Riri beli setuju nggak nih kontrasepsi dijual bebas? Mbak Riri setuju nggak? itu tadi setuju dan tidak setuju. Artinya bahwa ini pemerintah kan lewat KB ini sebetulnya bagus Ya. agar pertumbuhan ini ya Penduduknya bisa ditekan. Tidak setujunya ya itu tadi katakanlah oknum ya. Iya. Oknum yang menyalahgunakan itu tadi untuk berbuat itu tidak baik dong pastinya ya kalau yang namanya oknum itu ya. Tapi kalau sepanjang itu memang untuk suami istri pasangan yang sah, karena mungkin mau ke puskesmas juga ada jamnya gitu kan, artinya jam kerjanya, kemudian beli di apotek dan lain sebagainya ya banyak lah, boleh saja. Tapi itu tadi dipergunakan dengan sebaik mungkin, jangan remaja-remaja pada beli. Ya. Karena nggak ditanya sih Bu, kan kalau beli kan ini buat siapa? Nggak kayak gitu dong. Cuman ambil aja, aku pernah lihat soalnya ada anak yang masih kayak usia SMA itu, dia ngambil gitu beberapa terus langsung ke kasir bayar. Karena nggak mungkin ini buat siapa Dek, walaupun ngelas buat bapak nggak ditanya lah ya. Tapi saya setuju ya, jual bebas itu saya setuju loh. Dia terlepas dari itu adalah dosa atau tidak karena tidak bukan pada pasangan yang halal atau yang sah, itu saya tidak melihat ke situ. Tapi itu memang salah satu proteksi untuk bisa tidak terjadi kehamilan tidak diinginkan, kemudian juga mencegah infeksi menular seksual gitu, aman untuk dia dan pasangannya gitu. Memang boleh sih kalau saya mengatakan itu. Cuman juga jangan dibuang sembarangan ya, ditaruh plastik ya. Karena efek sosialnya itu kan ya, kalau misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi ya kalau memang itu bisa didapatkan secara bebas, saya mendukung sih. Karena kalau misalkan tanpa dijual bebas, kemudian pasangan yang tidak sah melakukan hubungan, kemudian menghasilkan keturunan yang kemudian juga ditinggal begitu saja, tidak bertanggung jawab, masih mending ditinggal dalam keadaan hidup, ya kan? Tapi sementara ini kan kita lihat di TV, berita-berita di radio kan, ada udah baru melahirkan langsung dikantongi plastik kan meninggal gitu. Kan emang 9 bulan dia udah susah payah, Mbok Yo ditaruh di mana lah gitu. Ada miris ya Bu, ya miris seperti itu. Makanya daripada menjadikan penyakit sosial itu semakin meningkat,
Ya mendingan pemerintah tadi memberikan kebebasan untuk masyarakat bisa mendapatkan KB lebih mudah, meskipun itu dilakukan untuk orang-orang yang memang pekerja seks atau orang-orang yang memang berisiko tinggi gitu. Bu, kalau untuk orang-orang pasangan yang apa namanya sudah menopause nih, katanya kan kalau sudah menopause itu kan produksi dari lendirnya itu kan berkurang ya. Ya. Ini menurut pengalaman adalah teman katanya dengan mengkonsumsi pil KB ini karena dia masih punya suami gitu lah. Jadi aktivitas seperti itu kan sesekali digunakan. Kalau tidak minum pil KB itu jadi tidak berenang luka. Tapi kalau itu malahan katanya ada pelumasnya, kemudian tidak menimbulkan luka. Kalau menurut dokter gimana? Tidak apa-apa, ya memang hubungan seksual itu tidak dibatasi dengan usia menopause ya. Jadi setelah menopause masih bisa tetap berhubungan seksual. Memang pada saat menopause hormon estrogennya kan menurun sehingga dia lendir di vaginanya itu menjadi berkurang, sehingga kalau foreplay-nya kurang lama dia menjadi kering dan sakit. Kalau sakitnya kan berarti tidak nyaman untuk yang perempuan. Bisa infeksi ya? Betul, karena nanti akan ada luka ya sebagai sumber masuknya kuman. Untuk mendapatkan kenyamanan ini ada banyak cara lah. Tadi foreplay-nya diperlama, kemudian ditambah dengan obat-obatan pelumas, itu boleh saja. Aman-aman saja seperti itu. Tapi memang ada ya Bu pelumas ya? Pelumasnya ada. Belinya malu kali ya Bu ya? Ada. Enggak juga sih sebenarnya. Bilangnya gimana Bu? Itu sampai ada teman pakai pil KB itu nyaman dia. Karena belum tahu kali ya. Ketika kali boleh bilang obat vagina aja juga. Nanti apoteknya tahu. Gitu ya. Seperti itu ya yang di rumah yang lagi dengerin. Bisik-bisik sama Mbaknya. Mbak malah nggak dengar. Lo masuk Bu? Lah, mau pengen diem-diem lah. Jadi sebetulnya banyak hal yang perlu diketahui oleh pasangan ini ya. Ini tadi ada tubektomi dan vasektomi. Kalau tubektomi itu perempuan yang steril itu yang steril itu ya. Steril. Iya, kalau dulu namanya steril lah gampang, enak di bahasa kedokteran. Kalau vasektomi itu sama juga diikat atau dipotong Bu? Boleh diikat, boleh dipotong, sama juga. Ini berpengaruh nggak dengan aktivitasnya Bu? Ya, tidak dipengaruhi. Dulu bapak-bapak pada takut. Katanya nanti nggak bisa naik lagi, gitu ya. Padahal nggak ngaruh ya, karena yang dipotong itu saluran yang menghasilkan sperma yang biar tidak masuk ke dalam testis gitu. Jadi nanti kalaupun dia ejakulasi itu tidak ada sel spermanya yang hidup. Keluar tapi tidak hidup. Ya, tidak mengandung sperma. Tidak mengandung sel sperma. Soalnya kadang bahasa kedokteran sama bahasa awam itu beda ya, beda pemahaman kadang. Berarti nggak keluar dong gitu. Jadi dia nggak keluar. Ada, tetapi sudah mati ya. Seperti itu, tidak mengandung sel sperma, jadi insya Allah tidak hamil ya. Kalau kebetulan nyatanya itu sudah vasektomi hamil atau 1001 lah ya, kegagalan namanya bikinan manusia kan pasti ada faktor kegagalan. Tapi ya jangan takut. Nah ini tentang menyusui secara eksklusif. Nah ibu-ibu baru nih takut katanya nanti bentuknya jadi berubah ya, maka enggan untuk menyusui. Atau padahal ini bisa sebagai alat kontrasepsi. Gitu selama menyusuinya adalah menyusui 6 bulan eksklusif ya. 6 bulan pertama itu tidak memberikan apa-apa selain ASI. Itu adalah salah satu juga untuk metode kontrasepsi. Jadi si ibu itu tidak perlu minum pil, tidak perlu suntik, tidak perlu menghitung kalender. Selama bayinya itu 6 bulan diberikan susu secara eksklusif, itu sudah menjadi alat kontrasepsi. Gitu. Jadi malah jadi alat kontrasepsi yang alami ya berarti ya. Kalau misalkan ini benar nggak sih kadang ada ibu-ibu muda yang katanya setelah memakai apa Bu disedot itu ya, kok malahan air susunya kok malah agak susah keluar katanya. Enggak, harusnya itu justru yang disedot itu
asinya jadi tambah banyak karena itu kan dirangsang untuk menghasilkan susu. Kalau sudah dirangsang menghasilkan air susu ibu itu nanti dia akan terus menghasilkan gitu. Jadi sebenarnya untuk melakukan penyedotan tidak hanya pada ibu melahirkan ya, pada orang yang biasa aja seperti misalnya saya sedang tidak hamil tapi saya mengkonsumsi obat hormonal kemudian dilakukan penyedotan itu bisa keluar air susu, bisa keluar air susu gitu. Makanya pada orang-orang yang mengadopsi anak, bagaimana caranya biar anak ini menjadi luring gitu. Misalnya ibunya mengadopsi anak laki-lakinya ini adalah dengan bapaknya kan pasti muhrim karena sama-sama laki-laki. Tapi kalau dengan ibunya kan nggak muhrim. Gimana caranya ya? Ternyata sekarang sudah mulai ada metode ibunya ini diberi obat-obatan perangsang, kemudian dilakukan masase payudara sampai akhirnya bisa keluar air susu itu. Kemudian pada saat disusukan ke anak muda ini malah susu semakin memperbanyak keluar ASI gitu. Jadi nanti dia menjadi muhrim. Gitu. Berarti itu pengecualian ya Bu, ada soalnya temanku di kantor 3 bulan menyusui kan karena di kantor rumahnya kan agak jauh jadi kalau wira-wiri gitu di kulkas juga kadang mbaknya rada khawatir artinya barangkali dipanasinya gimana rada khawatir disedot terus setelah 3 bulan nggak keluar lagi air susunya berarti harus gimana mesti itu ada kesalahan pada saat penyedotannya mesti ada harusnya kesalahan gimana? Kan ada metodenya ya, metodenya itu ditarik ke puting semua dan menyedotnya kayak itu ya itu berarti kan harusnya kan si sentralnya di putingnya itu mungkin dia salah gitu karena sebenarnya dengan tidak memakai alat dengan alami pakai tangan asal dia di masase dengan benar itu aslinya juga tetap akan keluar gitu. Takut hanya tidak steril kali ya. Takut tidak steril ya. Makanya ada sosialisasi inisiasi menyusui dini itu di situ ada bagaimana caranya memasase payudara yang benar gitu. Jadi produksi asinya itu biar tetap ada keluar dan banyak. Gitu. Jadi ibu-ibu itu ternyata tadi ada pengetahuan baru ini bagi ibu-ibu yang tidak melahirkan atau tidak menyusui bisa ibu ya dengan sekali lagi konsultasi jangan asal ya dipejet cakemenge ya nggak perlu dan bukan jaminan saya dengan bentuk payudara yang besar atau yang kecil itu yang besar itu bisa menghasilkan ASI yang banyak ya. Tidak jaminan seperti itu ternyata ya jadi jangan salah kaprah ya. Terus ini yang terakhir ada alat kontrasepsi kalender tadi udah dikit juga dibahas berarti kalau kalender itu biasanya diperuntukkan bagi yang memang tepat ya Bu? Iya, yang ininya teratur ya? Iya, tanggal sekian gitu. Ya. Kalau yang jadul-jadul agak susah. Agak susah menghitungnya ini, hitungannya hitungan hari ya, bukan kalender. Jadi misalnya 28 hari ya, kan dalam satu bulan ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31. Jadi tetap mesti akan berganti, tidak selalu di tanggal 1 gitu. Iya. Gitu ya Ibu ya. Udah senang sekali hari ini hari kontrasepsi sedunia, sudah sedunia. Jadi yuk kita sukseskan program pemerintah karena semakin hari kalau kita bicara tentang anak tentunya kita ingin memfasilitasi anak dengan sebaik mungkin ya. Betul bahwa banyak anak banyak rezeki karena rezekinya juga dicari sama orang tua. Nah kadang cari rezekinya itu yang agak susah. Kalau cari rezekinya agak susah gitu untuk menghidupi anak-anak sesuai dengan yang diinginkan juga agak susah juga. Jadi kalau sudah terlanjur ya nggak usah ngomong masuk aktivitas sih mungkin. Jadi kalau yang belum terlanjur ya kita sama-sama memprogram ya Bu ya. Memprogram. 2 anak lebih baik gitu ya Bu? Atau gimana? Sama-sama baca ya. Sama 2 anak lebih baik. Ya. Kalau dulu program KB gimana Bu? 2 anak cukup. 2 anak cukup. Tapi balik lagi memang harus ada apa ya? Harus ada sisi dari hati sih ya. Kadang kan gini, lah anak-anakku dewa, duitnya juga banyak untuk menghidupi mereka kan. Tapi harus kita ingat bahwa kita tidak hidup selamanya.
Iya. Artinya bahwa bumi ini ya segitu-gitunya gitu loh, nggak terus tambah. Jadi kalau Masih penduduknya iya, betul semakin Mbak, tambah gitu ya. gimana? Masih banyak orang yang beranggapan bahwa anak itu bawa rezekinya masing-masing. Iya, Membawa rezekinya masing-masing kalau kitanya tidak ikhtiar ya segitu-segitu aja jadinya gitu. iya. Nah, padahal semakin hari kan seperti kita ketahui banyak yang dibutuhkan oleh anak-anak dan kita harus memfasilitasi. Iya. Rasanya kok sedih ya Bu, kalau misalkan anak minta ini kita tidak bisa Iya. memenuhi sepanjang itu bukan permintaan yang aneh-aneh loh Iya, maksudnya. betul Mbak Rina. Jadi misalkan paribasan kan uang 10.000, anaknya 2 minta jajan gitu kan ya 5.000. Nah, anaknya 10.000 ya mau di makan Jadi apa, apa? jajan apa, kerupuk mie, kerupuk usel gitu ya. Gitu. Iya. Jadi kita memang betul bahwa banyak anak banyak rezeki, tapi rezeki itu juga harus dicari. Ada dicarinya ini kadang sampai yang apa sih ngomongin hal-hal yang tidak perlu sebetulnya ya. Karena kebijakan pemerintah yang ini itu Iya. ada tadi pikirannya pengelolaannya udah salah, jadi cara berpikirnya juga jadi salah gitu. Ibu saran apa nih Bu Dokter untuk alat kontrasepsi? Ya. Untuk Anda semuanya. Mengingatkan kembali ya bahwa tanggal 26 September itu diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia. Itu biar masyarakat itu melek tentang kontrasepsi, bagaimana cara memilih kontrasepsi yang baik, bagaimana berdiskusi dengan pasangan untuk menentukan alat kontrasepsi apa yang digunakan untuk untuk dua-duanya itu maksudnya sepakat gitu ya, bukan pilihan yang egois dari salah satu dari pasangan. Oke, ini ada 7 apa namanya? Hadiahnya ada 5. Jadi mungkin tadi yang diberikan untuk yang by phone kali ya. Ya, itu iya untuk Mbak Yosi atau Bu Yosi di Taman, kemudian untuk Lina di Indaharjo, Mbak Lucy di Kedung Banjar, Widya di Kaligelang, dan Sari di Radu Lokal. Gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya nih Bu Dokter. Kita nggak bosen-bosen ngobrolin tentang dunia yang orang awam tuh kadang juga nggak ngerti, nggak mudeng. Jadi setelah mendengarkan acara ini, silakan Anda mensosialisasikannya kepada teman, kepada keluarga, gitu ya. Sama-sama saling menularkan ilmu agar bermanfaat. Buat apa kita banyak ilmu tapi tidak dimanfaatkan gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter dan Bu Hati atas kehadirannya. Semoga sukses. Sehat-sehat terus ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.